Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat bertemu kembali dengan kami yang akan membicarakan masalah terkait dengan 3 ranah Pancasila. Dan di dalam kesempatan ini, pertama-tama kami akan memperkenalkan dulu para pembicara dalam kesempatan kali ini, yaitu pertama Bapak Dr. Manuel Kasiepo. Selamat Pak Kasiepo. Terima kasih, Anwar. Terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Prastiono Wijoyo. Apa kabar Pak? Baik, Sehat ya? Sehat. Senang. Sehat Pak Nur. Ya. Kali ini kita akan membahas suatu persoalan yang sangat aktual, yang selama ini tampaknya akan semakin memerlukan perhatian kita untuk kita lebih cermati. Pak Manuel dan Pak Pras, kita ingin bincang-bincang mengenai urgensi berantas korupsi. Karena ini suatu persoalan yang sangat terkait dengan 3 hal utama yang dihadapi manusia, bangsa, dan negara. Yaitu 1, masalah kelangsungan hidup bangsa dan pemajuan Indonesia. Masalah eksistensi, Pak. Yang kedua, ini juga terkait dengan masalah identitas karakter bangsa kita, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, yang lebih penting adalah masalah regenerasi bangsa kita. Bagaimana kita membangun manusia dan bangsa Indonesia ke depan agar lebih baik, seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Indonesia Emas 2045. Mungkinkah kita dalam 20 tahun ini kita membuat langkah-langkah strategik untuk mempersiapkan pencapaian itu? Dan dari pengamatan kita bersama, tampaknya masalah korupsi merupakan sesuatu persoalan bersama yang kita perlu lebih cermati dan bagaimana kita atasi ini. Nah, beberapa waktu yang lalu ada satu video Pak yang saya tonton yang saya kira menggugah apa yang disampaikan oleh pembicara, yaitu Pak Prabowo Subianto sebagai seorang presiden terpilih yang menurut hemat kita perlu cermati bersama, karena sebenarnya itu juga menunjukkan satu keinginan beliau. Nah, ini yang saya ingin nanti kita coba cermati dalam konteks berantas korupsi ini. Kita perlu dorong, kita perlu kawal supaya apa yang beliau sampaikan itu betul-betul terwujud, sehingga tidak terulang seperti di masa lalu. Itu beliau bicara mengenai masalah korupsi. Kan kita ingat dulu ada pimpinan yang juga bicara tolak korupsi, tapi ternyata anak buahnya terlibat korupsi. Mari kita dengarkan sambutan beliau, Presiden Prabowo Subianto, terpilih, Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo Subianto bersama semua jajarannya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta kepada tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau
jadi koruptor. Jangan kau khianati bangsa ini. Jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana. Kalau kau Gerindra harus menjadi contoh. Kita mau hilangkan korupsi, jangan kita jadi koruptor. Hei, kau yang jadi gubernur nanti, hei kau jadi bupati yang baik. Jadi gubernur yang baik. Jadi wagub yang amanah. Semakin kau berjuang untuk rakyat, semakin kau akan dicintai. Rakyat kita tidak lupa mereka-mereka yang berjuang untuk rakyat ini. Nah, kita sudah simak. Saya ingin sekarang Pak Manuel pendapat Bapak, kemudian Pak Pras juga nyambung. Monggo Pak. Menanggapi video tadi. Iya, ungkapan. Ya, saya kira sebagai suatu pemikiran yang disampaikan oleh Presiden terpilih, pemikiran itu sangat penting. Tetapi yang tentu lebih penting lagi, kita berharap bahwa pemikiran yang beliau sampaikan itu akan menjadi komitmen yang kemudian akan diwujudkan setelah beliau betul-betul sudah berada di administrasi pemerintahan. Tidak lama lagi gitu. Jadi dari komitmen lalu harus dilanjutkan menjadi dilembagakan dalam sistem, dalam aturan, dalam norma, dan dalam aksi gitu. Itu tentu yang kita harapkan gitu. Karena seperti juga tadi sudah Pak Nur sampaikan, kalau sekedar komitmen kita semua sama lah. Tapi komitmen saja tidak cukup gitu. Komitmen itu harus diwujudkan. Itu persoalan esensinya gitu. Bagaimana komitmen itu dari komitmen menjadi sesuatu yang konkret gitu. Karena kita tahu yang namanya korupsi ini suatu fenomena yang sangat kompleks dan sudah terjadi sejak lama gitu. Dan sebagai fenomena yang kompleks, dia terus berkembang. Korupsi itu sendiri berkembang. Secara intens, modus-modusnya pun berkembang. Makin hari makin canggih gitu. Nah, seberapa jauh pemahaman kita tentang perubahan yang terjadi dalam fenomena korupsi ini? Kalau kita tidak ikuti bagaimana perkembangan yang terjadi dalam korupsi itu sendiri, dan kita masih pakai pemahaman yang lama atau pemahaman yang konvensional, tentu kita tidak akan bisa menemukan cara mengatasi korupsi itu sendiri gitu. Saya kira barangkali di situ, Pak. Terima kasih Pak. Ada kata-kata yang sangat tajam dan itu kata kunci sebetulnya, yaitu ketegasan. Koruptor adalah pengkhianat. Ini sesuatu yang saya kira belum pernah kita dengar, sehingga ini merupakan sesuatu yang memang kita akan lihat bagaimana realisasinya. Tadi Pak Manuel sudah mengatakan ini tidak cukup hanya sekedar omong-omong, harus dijadikan norma, dilembagakan, menjadi bagian sistem. Pak Pras, monggo tambahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang presiden terpilih, ya, presiden elect ya istilahnya ya, dan itu disampaikan di depan publik. Itu adalah suatu janji. Saya pegang sebagai suatu janji. Dan janji itu saya dengarkan adalah merupakan niat baik. Niat baik dari Pak Prabowo untuk melawan korupsi. Nah, niat baik itu ya harus kita dukung ya. Kita harus diteruskan. Dan janji adalah hutang. Saya melihatnya janji itu adalah hutang. Artinya kalau seseorang siapapun sudah berjanji di depan publik, apalagi ya berjanjinya di dalam sumpah ya gitu ya, itu berarti dia mempunyai hutang yang harus dibayar. Ini pertama itu. Nah, janji itu kita pegang. Saya kira apa yang dijanjikan menjadi niat baik untuk melawan korupsi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah seperti apa. Tadi Pak Manuel
menyampaikan bagaimana kelembagaannya. Saya kira akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali, kita terus kaji bagaimana kemudian langkah-langkah itu menuju Indonesia 2045. Apakah betul-betul itu bisa direalisasikan dengan melibatkan katakanlah kelembagaannya, seluruh rakyat, partisipasinya kita libatkan sehingga betul-betul bahwa tahun 2045 katakanlah itu kita akan mempunyai tingkat korupsi yang rendah. Jadi nanti itu akan mungkin kita akan bisa bahas secara lebih detail, tapi paling tidak janji yang saya dengarkan itu adalah hutang yang harus dibayar, yang harus direalisasikan di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan nanti. Saya kira saya cukup singkatkan itu dulu. Terima kasih. Tentunya saudara-saudara sebangsa dan setanah air tentunya sepakat terhadap analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Manuel maupun Pak Pras. Saya ingin melanjutkan Pak, bahwa ini diperlukan satu partisipasi dari rakyat. Karena selama ini pemberantasan korupsi itu kan pendekatannya hanya pendekatan legalistik yang ternyata tidak memberikan hasil yang memadai. Nah, apakah Pak Manuel ada pikiran-pikiran yang bisa dibagikan kepada para pemirsa bagaimana kita membangun dukungan proaktif dari rakyat Indonesia agar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden elek terpilih itu betul-betul merupakan satu gerakan nasional yang bersifat moral yang operasional. Silakan Pak Pra. Ya, terima kasih Pak Nur. Saya kira ini pertanyaan esensial ya. Jadi kita sudah tahu semua bahwa yang disebut fenomena korupsi itu sesuatu fenomena yang lama dan kompleks gitu. Sudah terjadi lama dan tadi saya sebut sebagai fenomena dia terus berkembang, modus-modusnya, caranya yang semakin canggih, yang cara penanganan kita itu berjalan terlambat di belakang perkembangan modus-modus itu sendiri gitu. Misalnya kita sudah lama mengenal yang namanya white collar crime, kejahatan kerah putih gitu. Tidak semua jenis kejahatan kerah putih ini sudah bisa ditangani dalam sistem hukum kita gitu. Contoh terakhir kita bicara bribery, penyuapan dan sebagainya. Itu dalam hukum disebut trading in influence. Semua orang tahu itu. Praktek itu nyata gitu. Kesulitannya trading in influence itu belum menjadi norma. Bahkan belum masuk jadi delik dalam hukum kita gitu. Ini hanya contoh satu saja Pak Nur ya, bahwa perkembangan korupsi itu begitu cepat. Tetapi cara kita memahami perkembangan itu dan cara kita menanganinya, pemahamannya, pendekatan untuk menyelesaikan itu terlambat. Nah, tadi saya kira benar sekali yang Pak Nur sampaikan. Selama ini pemahaman kita tentang korupsi itu selalu hanya antara dua. Satu, pendekatan mental, pendekatan nilai, pendekatan kultural, bahwa kita punya karakter yang kurang baik, kita jiwa korup dan sebagainya, itu dikait-kaitkan dengan feodalisme, dan memang ada sebagian betul. Lalu pendekatan lain itu pendekatan normatif, hukum. Seolah-olah dengan kita menyelesaikan basis legalnya, kita bisa menyelesaikan persoalan korupsi. Sekarang kita menyadari tidak cukup dengan basis legal yang ada. Kalau sekedar hukum, ambil contoh Pak Nur ya dan Pak Pras, kita sejak awal reformasi itu kita sudah menyatakan secara tegas komitmen bersama sebagai bangsa bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Karena itu sampai pakai tap MPR. Kemudian kita buat rangkaian undang-undang itu. Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian Undang-Undang nomor 31 tahun 99 itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan puncaknya itu Undang-Undang 30 tahun
2002 tentang pembentukan lembaga pemberantasan korupsi, KPK yang kita kenal sekarang ini gitu. Itu pendekatan yang kita pakai karena kita berharap melalui pendekatan kelembagaan hukum, dasar legal yang kuat, kita bisa menyelesaikan korupsi gitu. Tetapi dengan berkembangnya waktu sampai saat terakhir ini kita melihat bahwa ternyata pendekatan legalistik saja tidak cukup. Apa kurang hebatnya KPK pada saat itu? Dia diberikan segala kewenangan. Tetapi kemudian perkembangan terakhir KPK itu melemah atau dilemahkan itu. Jadi ada faktor lain, Pak. Bukan sekedar hukum. Ada faktor kekuasaan, ada faktor politik. Dan saya kira faktor ini yang jarang kita bicarakan. Kita mengandalkan pada sistem hukum kita, sistem legal kita, ternyata dia belum mampu menjawab perkembangan yang terjadi gitu ya. Korupsi-korupsi yang punya dimensi atau keterkaitan dengan politik. Itu jangkauan hukum kita belum ke sana gitu. Ini menjadi tantangan bagi para ahli hukum. Bagaimana menemukan norma-norma baru yang bisa, tadi saya contoh tadi itu, trading in influence itu belum jadi norma. Padahal semakin hari hal seperti itu menjadi nyata gitu. Di tingkat internasional kan kita lihat misalnya Perdana Menteri Tanaka yang dulu tahun 74 heboh karena datang ke Jakarta menimbulkan malaria. Dia kemudian ditahan karena dia menerima suap dari 2 penerbangan besar dunia yang ingin memasarkan produknya itu. Itu mereka memanfaatkan Tanaka karena dia punya pengaruh gitu. Pangeran Bernhard di Belanda ditenggerai melakukan hal yang sama. Ketika Boeing dan salah satu perusahaan penerbang internasional itu memerlukan seorang tokoh untuk pengaruhnya untuk memasarkan produk mereka, itu trading in influence. Nah, itu makin hari makin nyata dalam praktek korupsi modern. Tetapi aturan legal kita belum ke sana gitu. Jadi dari segi itu saya sepakat Pak Nur, nanti ke depan kita mendorong para hukum pidana, ahli hukum pidana kita, para praktisi, teman-teman LSM seperti ICW, Transparansi Internasional, bagaimana kita mulai mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lain, termasuk bagaimana mempelajari keterkaitan antara korupsi dengan kekuasaan. Jadi bukan semata-mata dari aspek hukum gitu. Kalau dari aspek hukum tadi, dengan pengalaman empiris kita, KPK itu kurang apa? Dia diberikan kewenangan yang cukup, dia punya tenaga-tenaga penyidik yang profesional, mereka belajar dari berbagai model di Hong Kong, lembaga anti rasuah di Malaysia dan Singapura. Tetapi kemudian yang terjadi kita tahu sekarang KPK itu tidak banyak manfaatnya. Dengan revisi undang-undang KPK dia ditarik menjadi bagian dari rumpun kekuasaan di bawah kontrol presiden. Selesai cerita itu. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa korupsi ini tidak cukup kita pahami sekedar dari aturan-aturan norma dan legal. Masih harus ada kajian lebih lanjut. Saya kira itu Pak Nur. Melanjutkan Pak Manuel ya. Monggo Pak. Mohon izin Pak Nur. Pembangunan satu peradaban katakanlah begitu ya. Dan ini kalau kita melihat banyak ukuran yang akan dipakai di dalam membangun peradaban itu, perlu satu kontinuitas. Jadi kalau Pak Nur tadi menyampaikan bagaimana nanti kemudian kita Indonesia Emas 2045. Nah, sebetulnya di dalam rencana undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 yang saya dengar sudah disahkan oleh DPR, itu ada di dalam salah satu pilar dari pembangunan Indonesia 2045 itu adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Di dalamnya ada pembangunan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi hukum memang penting, tadi disampaikan oleh Pak Manuel, ini di sini juga sudah disinggung ya di dalam rancangan itu. Tapi kemudian perlu pencegahan dan pemberantasannya itu sendiri seperti apa. Nah, itulah yang saya kira sudah ada rencana yang dituangkan di dalam RUU RPJMN 2025-2045.
persoalannya adalah sejauh mana kemudian RUU yang disiapkan tadi betul-betul menjadi ikatan dari semua pihak, baik dari pusat sampai ke dengan daerah, dari tingkat nasional maupun sampai kepada pemerintahan daerah yang semuanya berpegang pada itu. Nah, yang pengalaman RUU sebelumnya tahun 2005-2025 itu RPJPN itu tidak mengikat. Artinya dia hanya sebagai satu pedoman yang kemudian kalau katakanlah pimpinan daerah ya yang kemudian diusung oleh berbagai macam parpol ya berbagai parpol, kemudian dia mempunyai visi misi dia sendiri yang harus dia penuhi pada waktu kampanye, dia tidak harus mengikuti ini hanya pedoman saja. Nah, ini akan terjadi itu kalau memang itu tidak bisa kita pegang secara penuh, walaupun di dalam RUU RPJPN 2025-2045 itu sudah digariskan pembangunan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tapi kemudian kalau tidak efektif, yang terjadi adalah masing-masing daerah ini akan melakukan sesuai dengan visi misi saja. Apakah kemudian mereka akan memprioritaskan pemberantasan korupsi atau tidak? Nah, disinilah kemudian persoalan hukum itu juga perlu diikuti dengan hal-hal yang lain yang saya kira perlu nanti kita gali lebih dalam, baik dalam bentuk bagaimana tadi yang disampaikan Pak Nur, partisipasi masyarakat untuk ikut membantu penegakan hukumnya. Bagaimana kemudian lembaga-lembaga itu bisa efektif di dalam menangani korupsi. Ya. Jadi saya kira banyak hal yang menyangkut tata kelola ini ya menjadi sangat-sangat urgent untuk dibenahi, sehingga ada dua hal yang menjadi sangat penting untuk segera, ini tidak mungkin nggak harus segera dibenahi. Tadi kalau kita tidak langkah sekecil apapun itu perubahan tidak akan terjadi. Jadi Bapak tadi menyampaikan menjadi satu gerakan gitu ya. Gerakan diperlukan, iya betul. Tapi kalau kita diam, ya nggak akan terjadi apa-apa. Nah, ini yang saya kira perlu adanya satu langkah-langkah jelas ke depan dari dua sisi. Jadi, pertama mungkin sistem tata kelolanya itu betul-betul kemudian bagaimana kita bisa mengurangi kesempatan orang untuk korupsi. Ya. Itu kesempatan inilah yang kita hilangkan. Simpul-simpul mana yang kita duga bisa menyebabkan korupsi. Katakanlah di dalam proses perencanaan, di dalam proses perencanaan penganggarannya, mungkin kalau kita bicara APBN, APBD, di dalam implementasinya, ataupun di dalam pengawasannya. Nah, ini yang saya kira perlu dicermati, simpul-simpul ini yang saya kira kesempatannya harus dihilangkan. Nah, yang kedua, bicara niat tadi, saya sangat setuju kalau ada niat baik itu tadi yang disampaikan oleh Presiden-elek ya, Presiden terpilih Pak Prabowo, bahwa beliau akan dengan sangat tegas mengatakan bahwa koruptor itu pengkhianat. Karena dengan korupsi itu memiskinkan bangsa, memiskinkan rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus kalau nggak salah kemarin menyatakan begitu, bahwa kalau korupsi itu dilakukan artinya kita mendorong rakyat menjadi miskin. Nah, ini yang saya kira perlu banyak orang tahu, sehingga betul-betul korupsi ini menjadi musuh bersama dari seluruh bangsa. Disinilah kemudian partisipasi rakyat kita bisa harapkan. Nah, dari sisi niat tadi, kita nggak mau kita harus masuk di dalam ranah tata nilai yang harus bagaimana kita bangun. Tata nilai, tata kelola tadi sudah jelas, ada hukum, ada mekanisme, macam-macam ya prosedurnya. Tapi di dalam tata nilai itu saya kira menjadi penting untuk kita melakukan satu langkah-langkah, katakanlah advokasi, sosialisasi, pendidikan karakter sejak sedini mungkin. Karena merubah mindset, ini penting, merubah mindset orang yang sudah tua itu akan sulit. Yang mudah dirubah atau dibentuk adalah anak-anak muda. Sedini mungkin, ini yang saya kira menjadi tantangannya
pembangunan pendidikan nanti, bahwa bagaimana kemudian mereka bisa memasukkan program-program untuk pendidikan anak-anak kita supaya mempunyai etika moral. Persoalan etika moral ini persoalan corruptive mind. Jadi kita tidak hanya bicara masalah korupsi di dalam konteks berapa uang yang dirugikan, berapa anggaran, bagaimana misalokasinya, tapi kita bicara mindset yang sudah korup. Nah, ini yang saya kira cukup berat, dan itu nanti bisa diatasi dengan insya Allah ya, kalau dilakukan secepat mungkin, pendidikan masuk di dalam kurikulum pendidikan mengenai budi pekerti, akhlak dan sebagainya. Mungkin respon saya sudah agak menukik ya, tapi saya kira nggak apa-apa, ini waktu kita juga terbatas ya. Itu Pak Nur, saya kira yang benar Pak. Saya mencermati pandangan dari Pak Manuel maupun Pak Pras. Intinya adalah diperlukan ada satu political will dari Presiden dan jajaran pemerintahan. Jadi kita sangat menyambut baik dan gembira kalau nanti Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto betul-betul melaksanakan janji beliau. Karena persoalan ini sudah begitu berat Pak ya, dampak destruktifnya, sehingga memang diperlukan suatu tindakan yang mungkin sifatnya agak revolusioner. Disinilah sebenarnya satu tantangan besar kita. Mungkinkah dalam 5 tahun ini langkah-langkah ini kita bisa membangun satu fondasi fundamental untuk mempersiapkan apa yang tadi diharapkan oleh Pak Pras, membangun budi pekerti sejak dini. Kemudian penataan dari sisi penyelenggaraan negara bangsa ini. Saya pikir ini hal-hal ini yang perlu difikirkan ke depan oleh pemerintahan baru nanti. Sementara itu, kita juga perlu mendorong masyarakat, komunitas sipil agar juga melakukan tindakan-tindakan proaktif. Dengan demikian akan terjadi suatu pendekatan bottom up dan juga pendekatan yang sifatnya top down, dan ini dua-duanya akan bersinergi. Bagaimana sebenarnya bangsa ini dapat memperbaiki berbagai kerusakan saat ini yang begitu parah, khususnya setelah etika dan moral, termasuk dalam hal ini khususnya untuk masalah-masalah konstitusi dan khususnya juga untuk demokrasi, itu kan sekarang terus terang saja agak parah Pak dampaknya. Hal-hal ini yang kita perlu coba kita gugah Pak, agar masyarakat kita, rakyat kita itu bangkit. Karena istilahnya kan Tuhan saja mengatakan Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum selama kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Hal-hal ini yang saya pikir saya ingin Pak Manuel mengelaborasi lebih lanjut, maupun nanti ditambah dari Pak Pras. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nur. Saya kira diskusi kita ini sudah makin berkembang ya. Saya lanjutkan apa yang disampaikan Pak Pras itu sangat esensial. Jadi tadi corruptive mind ya. Dalam kajian tentang korupsi dan kaitannya dengan berbagai dimensi lain itu, orang akhirnya menyadari itu korupsi ini sangat merusak yang tadi disampaikan Pak Pras ya. Ada ungkapan begini, korupsi itu lebih merusak daripada prostitusi. Dalam prostitusi itu hanya moral satu orang yang dirusak. Tapi kalau korupsi satu bangsa itu rusak moralnya gitu. Dan itu yang sangat dikhawatirkan. Luar biasa dampak merusaknya itu ke semua sendi kehidupan masyarakat korupsi ini. Mungkin Pak Pras sebagai ekonom masih ingat tahun 60-an itu ada suatu karya dari ekonom pemenang hadiah Nobel Gunnar Myrdal. Itu bukunya judulnya Asian Drama. Asian Drama ya. Itu dia melakukan penelitian di negara-negara Asia Selatan, Indonesia dia lewat. Negara-negara ini pasca kemerdekaan mengadopsi model-model politik, model-model ekonomi dari bekas penjajahnya. Jadi bagus mereka. Sistem politiknya, sistem ekonominya, hukumnya berjalan. Tetapi setelah beberapa tahun berjalan, negara-negara yang tetap terkebelakang, miskin, dan ketidakstabilan politik itu sangat luar biasa gitu. Dan dia meneliti di mana akar persoalan, kenapa negara-negara yang dia teliti di Asia Selatan ini sampai kepada tahap seperti itu.
ekonominya mandek bahkan minus, stabilitas politiknya sangat tidak stabil, kerusuhan terjadi, rakyat miskin. Dia sampai pada suatu kesimpulan, Pak Nur, ya, akarnya pada korupsi. Negara-negara ini tidak bisa melepaskan diri dari korupsi yang begitu besar. Dan itu sebabnya korupsi ini juga terjadi karena sistem hukumnya tidak menopang gitu. Itu sehingga disebut semua negara ini, dia pakai istilah yang bagus itu soft state. Dan saya khawatir kita juga masuk dalam kategori itu, soft state seperti yang dibayangkan oleh Myrdal. Gitu. Bahwa hampir semua komponen pendukung itu tidak bekerja, semua sistem sudah kita coba gitu. Tetapi korupsi tetap berlangsung dengan tingkat yang sangat masif, intensif gitu. Dan itu daya rusaknya luar biasa gitu. Jadi memang ini persoalan besar, Pak, korupsi ini. Tidak bisa kita lihat dia dalam tadi pendekatan yang sepotong-sepotong gitu, pendekatan kultural, pendekatan hukum atau pendekatan legal, nggak bisa. Kita harus melihat dia sebagai suatu pendekatan yang sistemik gitu. Karena tadi daya rusaknya yang luar biasa itu gitu. Dan saya kira nanti dari sisi ekonomi Pak Pras sudah menyampaikan. Saya nanti lebih menekankan pada perlunya kita mengkaji kaitan antara korupsi ini dengan kekuasaan gitu. Karena pengalaman empiris kita di Indonesia ya sejak reformasi itu, kasus-kasus korupsi besar itu terkait kekuasaan. Kita mulai pada zaman Hambalang yang tingkat korupsinya luar biasa itu. Terus era IKTP itu. Kemudian terakhir Menara BTS. Itu semua korupsi yang terkait dengan kekuasaan gitu. Ini yang dalam textbook itu disebut sebagai grand corruption itu. Bukan lagi PT corruption, pengadaan di kementerian-kementerian, bukan lagi itu levelnya. Ini sudah level korupsi dalam kaitannya dengan kekuasaan. Jadi saya kira ini nanti ke depan juga perlu Pak Nur kita dorong ada kajian-kajian lebih lanjut, diskusi. Pak Manuel mungkin bisa kaitkan ini dengan pandangan dari Lord Acton. Iya, betul sekali. Silakan betul. Pak. Lord Acton kan sudah seabad lalu ya, dia bilang kan, power tends to corrupt. Absolutely power corrupts absolutely. Dalil itu saya kira berlaku sampai hari ini gitu. Semakin besar kekuatan. Nah, ini menarik Pak. Ini menarik ini Pak Nur ya. Jadi kajian-kajian terakhir menunjukkan tadi seperti kajian Myrdal yang sudah dilakukan berapa puluh tahun lalu itu. Dan untuk itu dia menerima hadiah Nobel ya. Nobel ekonomi gitu. Konsep dia tentang soft state itu. Bagaimana sistem hukum yang lemah, ketidaktaatan kepada aturan, dan buahnya itu adalah korupsi besar-besaran yang merusak seluruh sendi kehidupan negara-negara itu, negara-negara Asia Selatan. Jadi sekarang ada pandangan baru, bukan baru ya, yang harus kita dorong juga, sudah berkembang. Bagaimana melihat kaitan antara korupsi dengan politik gitu, dengan kekuasaan. Makin demokratis suatu negara, sistem hukumnya berjalan dengan baik dan korupsi itu menjadi minimal. Itu hipotetis, tapi itu terjadi. Makin merosot demokrasinya, sistem hukumnya juga ikut merosot dan praktek-praktek pelanggaran hukum termasuk korupsi itu akan. Jadi ini semacam ada gium itu. Tergantung dari tingkat demokratis suatu negara. Gitu. Semakin merosot indeks demokrasinya, sistem hukumnya pun akan terpengaruh dan itu membawa dampak kepada korupsi yang membesar gitu. Jadi kaitannya jelas sekali gitu. Korupsi tidak bisa dilihat dari lemahnya sistem hukum. Sistem hukum tidak bisa dilihat terlepas dari proses demokrasi, indeks demokrasi yang berkembang pada suatu negara gitu. Itu kaitannya jelas gitu ya. Jadi misalnya contoh kita di Indonesia supaya lebih konkret ya, lebih empiris gitu. Sekarang seluruh data-data lembaga-lembaga yang qualified ya menyatakan indeks demokrasi kita menurun. Nanti kita kaitkan juga bahwa indeks korupsi kita pada saat yang sama indeks korupsi kita meningkat. Jadi kelihatan ada signifikansinya itu. Indeks demokrasi kita merosot itu diungkapkan oleh intelligence unit dari The Economics. Terus dari lembaga seperti banyaklah lembaga-lembaga itu ya yang punya wibawa gitu yang menyatakan bahwa demokrasi kita merosot. Studi terakhir dari Thomas Power dan Eva Warburton itu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia 10 tahun terakhir ini bukan saja mandek,
tapi mundur from stagnation to regression gitu. Dan pada saat yang sama indeks demokrasinya merosot, indeks korupsinya naik gitu. Nah, lalu dicari apa korelasinya gitu. Mereka mulai mencoba bungkam, ketemu. Walaupun belum tentu valid ya, tapi sebagai wacana itu perlu kita pertajam gitu. Demokrasi yang mundur ini itu sangat tergantung rejim yang berkuasa gitu. Bagaimana sikap dan perilaku rejim itu gitu. Kalau misalnya contoh, dia sangat mengandalkan masuknya investasi asing, modal asing untuk mengelola sumber-sumber daya alamnya. Nanti Pak Paras bisa masukkan yang lebih tajam di sini. Ini saya hanya garis besar dari luar ini. Itu maka dia harus membuat kebijakan yang ramah investasi gitu. Kebijakan ramah investasi. Nah, untuk membuat kebijakan ramah investasi, yang pertama dia lakukan adalah politik hukumnya. Politik hukumnya itu harus didesain sedemikian rupa sehingga menopang minat para investor untuk datang gitu. Itu yang kemudian dia bilang banyak sekali aturan hukum yang sekarang kita buat itu didesain untuk kepentingan investasi gitu. Dan akibatnya kadang-kadang dia melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip di dalam hukum itu sendiri gitu. Contoh undang-undang Omnibus Law gitu. Mungkin tujuannya baik, tapi dalam pembentukan undang-undang itu dia sudah melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip perundang-undangan yang baik. Dia tidak melalui prosedur pembentukan yang seharusnya gitu. Inilah yang dalam istilah hukum disebut sebagai legalisme otokratik. Dan itu tadi, legalisme otokratik ini cantolannya adalah rejim yang demokrasinya indeksnya turun gitu. Dan ketika legalisme otokratik terjadi, nanti dampaknya ke bawah gitu. Hukum ini makin disubordinasikan kepada kepentingan politik gitu. Ketika hukum disubordinasikan kepada kepentingan politik, disitulah hukum lemah dan korupsi itu orang sesuka-sukanya. Dan saya kira ini kaitan ini yang belum cukup kita pelajari gitu. Kaitan antara tadi demokrasi, hukum dan perilaku korupsi ini. Saya kira ini yang tantangan ke depan yang harus kita buka lagi ruang-ruang ini untuk dengan mengundang, Pak Nur bisa mengundang lebih banyak orang dari hukum, dari ekonomi, teman-temannya, koleganya Pak Pras untuk bicara seperti itu gitu. Saya kira itu Pak. Ya. Menarik ini Pak Nyambung Pras. ya, nyambung Pak Silakan Manuel ya. Pak. Tadi Menarik sekali. saya kira betul-betul sudah sangat tajam yang disampaikan Pak Manuel tadi mengenai persoalan hukum dan sebagainya. Nah, saya melihatnya apapun bentuknya yang namanya korupsi itu akan menyebabkan yang disebut dengan high cost economy. Ya. High cost economy itu akan terjadi akibat dari korupsi, apapun bentuknya. Mulai dari pikiran yang korup, kemudian terjelma ke dalam proyek yang pengelolaan proyek yang tidak benar, ada malpraktek pembangunan, akhirnya yang terjadi adalah high cost economy. Pada saat kita mempunyai high cost economy, kemudian yang dikhawatirkan, lah ini gimana kita mau menarik investor, sementara negara lain mempunyai ICOR ya, ICOR itu mungkin di bawah 4 atau 3 gitu. Kita masih, yang saya dengar belakangan masih sekitar 6 atau 6 lebih gitu ya. Artinya untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto 1% diperlukan investasi sebesar 6% lebih. Ini sangat tinggi. Di negara lain mungkin lebih rendah karena apa? Kita masih ada high cost ekonomi yang antara lain disebabkan oleh korupsi. Nah, oleh karena itu ini sebagai contoh saja Pak Nur ya. Kalau kita mengambil asumsi yang cukup kasar gitu ya, dulu almarhum Profesor Sumitro pernah mengatakan kebocoran itu sekitar 30%. Ya. Oke, kita ambil di bawah itu deh. 10 sampai 30% kebocoran atau itu yang tidak efektif atau menyimpang dari apa yang direncanakan. Kalau APBN Indonesia mempunyai anggaran 3.000 triliun, 30%-nya adalah 1.000 triliun. Itu yang dikorupsi. Yang menyimpang lah, katakan apapun bentuknya ya, bisa korupsi, bisa penyimpangan yang lain atau kebocoran yang lain. Saya asumsikan kalau bocor ya bisa dikorup atau mungkin untuk digunakan yang tidak tepat sasaran.
Kalau 10% saja sudah 300 triliun. Nah, 3.000 triliun APBN yang hanya berperan sekitar 16-18% dari PDB dan yang lainnya oleh swasta, ini dampaknya sudah luar biasa. Ya, jadi kalau kita bicara magnitude daripada volume APBN yang katakanlah bocor 10% sampai 30%, bicara 33.000 triliun, kita akan bocor sekitar 1.000 triliun. Bayangkan kalau 1.000 triliun ini dialokasikan untuk membangun kesehatan, membangun pendidikan, membangun desa-desa kita, ini adalah satu angka yang luar biasa. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sistem yang sudah kita ciptakan, katakanlah gitu ya, untuk mengurangi kesempatan korupsi itu terjadi. Tapi yang namanya korupsi itu takes two to tango. Jadi akan melibatkan dua pihak. Mereka yang pelayan publik dan juga orang yang dilayani. Sama saja di bidang apapun, di bisnis, di apa. Nah, secara teori memang tadi yang disampaikan Pak Manuel, grand corruption katakanlah itu ya, secara teori memang bisa saja terjadi, ada yang namanya KKN itu bisa terjadi antara 3 titik. Ya, ini secara teori ya, yaitu politisi, birokrasi, dan bisnis. Nah, birokrasi dia biasanya dengan adanya KKN itu mendapatkan perks. Perks itu semacam kenyamanan, gratifikasi dan sebagainya, itu yang didapat oleh birokrasi. Nah, kemudian apa kepentingannya politisi? Politisi ujung-ujungnya juga penguasaan atau pengendalian resources. Untuk apa? Untuk kelanggengan kekuasaan. Jadi politisi berkepentingan untuk melakukan korupsi dengan niat yang mungkin awalnya sudah oke, ini saya harus melakukan ini supaya nanti 5 tahun ke depan kita bisa maju lagi nih. Katakanlah sistem politik kita menuntut bahwa biaya politik yang cukup tinggi untuk kampanye dan sebagainya, dia perlu modal. Akhirnya dia berkepentingan melakukan yang tadi, the iron triangle ya, segitiga besi itu antara birokrasi, politisi. Nah, sekarang bisnis kenapa berkepentingan? Dia mempunyai kalau saya boleh bilang vested ya, kepentingan yang lain yang untuk keuntungan bisnisnya. Bisa mendapatkan license, ya, bisa mendapatkan satu kesempatan yang diutamakan dulu untuk pengelolaan tanah dan sebagainya, akses yang kemudian bisa dia dapatkan melalui kolusi tadi. Nah, tapi ujung-ujungnya adalah bahwa ini harus menguntungkan dia. Nah, bisnis tentunya di sini mempunyai perhitungan untung rugi. Bahkan kalau dia bisa melakukan satu kegiatan yang koruptif gitu ya, dan melalui segitiga besi tadi, di iron triangle tadi, yaitu harapannya dia akan bisa juga ikut mempengaruhi, dalam tanda petik ya, ikut mempengaruhi proses penyelenggaraan negara. Ini kepentingan mereka, sehingga kalau dia katakanlah punya bisnis di bidang tertentu gitu ya, bidang inilah yang kemudian akan menjadi prioritas, akan menjadi yang mendapatkan dukungan, bahkan mungkin bisa mendapatkan subsidi, pengurangan pajak, license. Ini yang kepentingan yang dilakukan bisnis. Jadi secara teoritis memang itu adalah triple kalau kita berusaha upaya pemberantasan menggunakan pentahelix ya, tapi ini ada 3 helix yang sebetulnya juga melakukan korupsi berjamaah, katakanlah begitu. Dan ini yang saya kira perlu dicermati di dalam penyelenggaraan, di dalam tata kelola penyelenggaraan negara, untuk bagaimana kesempatan-kesempatan itu bisa dihilangkan. Saya kira tidak mudah, tapi ini sesuatu yang harus dijalankan. Jadi tanpa melangkah kita tidak akan kemana-mana. Mungkin saya merespon saya itu, Pak Nur. Terima kasih. Benar sekali, Pak. Jadi sebenarnya dari perbincangan kita ini, kita coba melakukan pemetaan permasalahan dan kemudian melakukan satu identifikasi apa saja sebetulnya masalah-masalah yang terjadi dan kenapa ini bisa berlanjut, karena memang terjadi
keterlambatan berpikir untuk mengantisipasi maupun kelambatan untuk menegakkan hukum dan hal-hal yang terkait. Dan ini memang satu persoalan kita bersama, dan disinilah sebenarnya kita ingin mengetuk hati bangsa ini. Kita menghadapi satu persoalan serius, sehingga ini jangan hanya diserahkan kepada kelompok tertentu saja. Ini persoalan serius. Dan disinilah sebetulnya yang kita bermaksud dengan kegiatan ini, berdiskusi ini, sebenarnya melihat sebetulnya bagaimana sih. Karena akhirnya kembali pada masalah kontrol, Pak. Ya. Ini masalah ini yang sekarang perlu kita bangkitkan. Apakah ini bisa dilakukan melalui kegiatan medsos misalnya? Di mana para netizen kan sekarang sudah berpendapat, wah, no viral, no justice. Nah, ini sesuatu hal yang menurut pikiran kita ini bisa untuk menjadi pemicu dan pemacu untuk melakukan satu kontrol, karena ternyata bisa DPR pun tidak berfungsi dengan apa yang kita harapkan, karena terjadi semacam kooptasi kan saat ini kan. Sehingga kita coba mendorong, membangkitkan dan menggugah, menggerakkan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun sesuatu untuk kepentingan kita bersama, Pak. Mungkin dari Bapak berdua ada pemikiran-pemikiran mengenai hal ini, Pak. Ya, saya ingin garis bawahi lagi sebelum menjawab Pak Nur ya, apa yang disampaikan barusan oleh Pak Pras itu saya anggap ini sangat relevan. Ya. Jadi Pak Pras tadi sudah mulai masuk bahwa korupsi ini tidak bisa kita lihat hanya birokrasi semata-mata. Selama ini kan kita bicara seluruh korupsi itu yang kategorinya petty corruption. Pengadaan lah, apalah. Padahal bukan, korupsi ini jaringannya luas. Tadi Pak Pras sudah buka itu, ada segitiga apa tadi namanya? Iron Triangle, ya, segitiga besi, segitiga KKN. Ya. Jadi kita lihat ya, sebenarnya ini bukan fenomena baru. Sepanjang 30 tahun Orde Baru, terutama akhir-akhir Orde Baru ya, 10 tahun terakhir Orde Baru itu berkembang suatu model ekonomi yang disebut, dan politik, Patron-Client. Itu yang oleh orang seperti Richard Robinson dalam tesisnya Pak Pras ya, namanya The Rise of Capital. Ya, dia bicara itu bagaimana pada 10 tahun terakhir Orde Baru itu kelihatan pertumbuhan ekonominya luar biasa. Tapi ada faktor-faktor lain sebenarnya ya. Dulu kita punya minyak yang juga punya harga tinggi di pasaran dunia, itu ikut menopang. Tetapi faktor-faktor lain itu, fenomena terakhir itu yang bagaimana kekuasaan menjadi patron terhadap dunia usaha ini. Nah, ini perselingkuhan antara kekuasaan politik dengan dunia bisnis ini, itu membawa dampak yang buruk sekali gitu loh. Itu menimbulkan korupsi skala besar, tapi tidak tersentuh oleh hukum. Karena tadi, saling menguntungkan antara kekuasaan dengan kliennya ini. Patron client. Bukan semacam apa yang disebut klientisme dalam politik itu. Itulah yang sebenarnya ketika awal Orde Baru ingin kita akhiri tadi itu. Dengan berbagai tahap MPR, berbagai aturan hukum undang-undang yang kita buat. Mengakhiri model-model koperasi ini. Patron-client ini menghasilkan suatu lapis pengusaha yang disebut secara sini disebut peng-peng itu, penguasa itu ya. Mereka bukan entrepreneur sejati. Dia bisa tumbuh sebagai entrepreneur karena mendapat bagian kedekatan dengan kekuasaan gitu. Dan itu dampaknya merusak, Pak. Satu generasi kita tidak punya lapis entrepreneur. Kita selalu ingat ya, Pak Ponco Sutowo selalu mengatakan suatu bangsa yang maju itu dia harus punya lapis entrepreneur yang kuat di lapis tengahnya itu. Karena entrepreneur ini adalah motor penggerak inovasi, kreativitas, itu ada di dunia usaha gitu. Ini hilang gitu. Karena begitu lama yang namanya entrepreneur ini sebenarnya entrepreneur yang hidupnya seperti benalu gitu. Tergantung kepada kekuasaan. Itu yang tadi Pak Pras sebut segitiga. Dulu itu yang komitmen kita mengakhiri model ekonomi patron client ini di awal Orde Baru gitu. Sekarang itu kembali lagi Pak, menyerupai fenomena itu. Kita lihat dalam hal bagaimana polisi dan tata kelola kebijakan ekonomi dia mengenai pemanfaatan sumber-sumber daya alam. Kita ini bangsa yang kaya dengan sumber daya alam, Pak Nur.
Dan bagaimana kita mengelola itu? Sebenarnya konstitusi kita sudah memberikan landasan hukum yang kuat. Pasal 33 itu, bumi, air, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara yang pertama, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terjadi sekarang itu negara menafsir sendiri itu pasal. Dia seolah menguasai itu segala sumber daya alam, padahal bukan kan? Dia hanya diberi hak untuk mengelola, to govern. Bukan memiliki, dia menguasai untuk mengelola. Ada mandat itu, mengurus, mengizinkan, mengatur siapa yang Sekarang kita lihat, karena tafsir yang keliru itu, lalu terjadi korupsi yang luar biasa di dalam pengelolaan sumber daya alam kita yang kaya, yang menjadi tumpuan utama perekonomian kita. Itu yang disebut state capture. Dan ini membahayakan, Pak. Itu tadi dampaknya sangat merusak itu. Itu dia menimbulkan high cost. Sekarang kita lihat contoh, kita cantolkan ke kenyataan empiris di lapangan. Para kepala daerah di daerah ya, gubernur, bupati yang punya kewenangan memberikan izin dulu, izin pengelolaan sumber daya alam itu, tambang dan sebagainya itu ada di daerah. Sekarang katanya ditarik kembali ke itu punya dampak luar biasa, Pak. Merusaknya itu. Yang jadi kepala daerah itu kita bisa tahu ketika dia maju, tadi Pak Pras bicara tentang high cost economy. Dalam dunia politik itu terjadi hal yang sama. Jadi itu berjalan sejajar itu, high cost politics. Yang memerlukan biaya yang sangat besar, yang buntut-buntutnya korupsi lagi, Pak. Jadi para kepala daerah ini dalam sistem yang sangat high cost politik itu, dia tergantung kepada sumber pendanaan. Sehingga dia sebenarnya hanya extension dari kekuatan-kekuatan bisnis, kekuatan-kekuatan oligarki di luar dirinya gitu. Ini hal-hal yang sudah koruptif ini. Dan kita tidak banyak menaruh perhatian ke sana gitu. Bagaimana kepala-kepala daerah di Papua, di Maluku, di Kalimantan itu sebenarnya disetir dari Jakarta ini. Sebab dia ketika terpilih itu melalui persetujuan Jakarta. Akibatnya nanti kita lihat. Dia melakukan kebijakan-kebijakan yang juga koruptif di daerah gitu. Karena tadi high cost politik buat dia sendiri untuk dia memerlukan biaya itu untuk kalau dia ingin melanjutkan kekuasaannya. Jadi praktek korupsi ini, Pak, keterikatan antara ekonomi, politik itu sudah seperti virus atau kanker itu sudah menjalar ke semua sektor gitu. Dan ini yang tadi itu seperti Pak Pras katakan sudah sangat membahayakan buat bangsa gitu, Pak. Saya kira itu, Pak. Luar biasa, Pak, ya. Kondisi yang begitu parah. Sehingga sebetulnya suatu hal yang patut kita renungkan, Pak. Sebagai bangsa religius, kan kita selama ini mengaku bangsa religius. Tapi ternyata kita menyembah berhala baru, uang. Itu tadi diuraikan dengan sangat lugas dan rinci oleh Pak Manuel. Sehingga memang kita perlu kembali, Pak. Bagaimana supaya kita ini sifatnya tidak menjadi bangsa yang musyrik, Pak. Artinya kita betul-betul harus kembali iman kita kepada Sang Pencipta. Inilah persoalan-persoalan yang sangat mendasar bagi bangsa ini. Artinya meskipun secara ritual kita melakukan kegiatan persoalan ritual, tapi ternyata dalam praktek tidak ditransformasikan menjadi kesalehan sosial. Inilah persoalan inilah yang saya pikir disampaikan oleh almarhum Profesor Salim Said. Marilah kita coba simak, Pak. Nanti kita istilahnya kita nanti coba pahami lebih lanjut. Karena sebenarnya sila pertama kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Mari, Pak, kita simak bersama apa yang disampaikan oleh almarhum beberapa waktu yang lalu. Bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju. Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan.
Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, nah dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Bagaimana pendapat Pak Pras? Kok kita begitu sebagai makhluk ciptaannya kok begitu berani-beraninya kita bersifat angkar gitu kan, menafikan ikrar kita pada waktu setiap sembahyang yang menyatakan sesungguhnya sholatku, ibadah matiku hanya untuk Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, alam semesta. Tapi kenapa kita terjerumus? Kira-kira kalau pendekatan yang Bapak lihat ya, Pak Pras maupun Pak Manuel, kenapa sebetulnya kita kok berubah ya? Kita memberhalakan sesuatu ya. Pasti tentunya kita tidak cuma melihat dari sisi pendekatan keagamaan, tapi ada faktor-faktor lainnya. Apakah kita tidak percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan kita rezeki yang cukup? Bagaimana? Silakan Pak. Saya pernah mendengar bukan slogan tapi kayak istilah begitu ya, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Nah, jadi amal tanpa ilmu itu kita bisa tersesat kemana-mana gitu ya. Ilmu tanpa amal juga tidak ada artinya. Nah, disinilah kemudian nyambung dengan yang dipertanyakan oleh Pak Nur ya, bahwa untuk melakukan sesuatu yang baik itu juga perlu ilmu. Perlu ilmu yang harus kita dalami sesuai dengan konteks yang tadi, religiositas dari bangsa ini seperti apa. Nah, disinilah kemudian saya kira menuntut peran dari semua pihak. Baik itu para ulama, para cendekiawan. Kita tidak bisa mengandalkan cendekiawan itu sendiri. Tapi kemudian para ulama bagaimana? Kemudian para misioner ya, istilahnya apa? Misionaris gitu ya. Bagaimana mereka ikut berperan di dalam menangani persoalan korupsi ini. Jadi mau nggak mau, kalau menurut saya ini harus secara total. Gerakan itu menjadi secara total yang harus melibatkan semua pihak untuk menjadikan korupsi ini musuh bersama. Nah, sebetulnya ada satu faktor yang tadi mungkin belum dibahas ya, yang saya kira sangat penting di dalam konteks pemberantasan korupsi ini, yaitu leadership. Ya. Leadership ini menjadi sangat penting, terutama ini kita nih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu keberagaman yang luar biasa. Kita mempunyai keragaman potensi wilayah, sumber daya alamnya, iklimnya, dan sebagainya ya. Kondisinya beda-beda. Bahkan Indonesia saja mempunyai 3 perbedaan waktu, ya, waktu Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Nah, budaya, kita mempunyai perbedaan budaya yang luar biasa. Kemudian dengan segala macam nitty-gritty-nya gitu ya. Istilahnya kalau menyitir Bung Karno ini, kita mempunyai Taman Nusantara. Taman Nusantara ini memerlukan seorang juru taman, memerlukan seorang juru taman. Apa itu juru taman? Leadership. Leadership yang bisa membuat taman itu subur dengan masing-masing tumbuh-tumbuhan atau biota yang ada di taman itu tetap eksis. Jadi Bapak dari awal mengatakan eksistensi itu ya, itu kita tidak bisa kemudian mengatakan eksistensi itu akan muncul dari masing-masing, tidak. Kita akan saling bergantung dengan yang lain. Ya, ini di bawah pohon yang besar gitu, yang kuat, rumput pun kadang-kadang tidak hidup di bawahnya.
Tapi kemudian bagaimana kita mengatur taman itu supaya ini hidup subur, yang lainnya juga hidup subur. Perlu leadership. Leadership inilah yang mungkin saya kira perlu direspons untuk katakanlah Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita bisa melakukan satu kaderisasi para penyelenggara negara yang suatu saat akan memimpin bahtera Indonesia ini ke depan. Nah, makanya tadi dari awal saya katakan, oke, nation and character building sejak dini, tapi juga mungkin perlu ada suatu program, katakanlah membentuk satu pembina atau kader-kader nasional yang nanti siap diterjunkan kepada apakah itu ranah politik, birokrasi, yudikatif, eksekutif, legislatif ya, ataupun ke bisnis. Sehingga mereka-mereka yang melakukan bisnis itu juga betul-betul dia mempunyai komitmen bahwa ini untuk negeri kita sendiri, untuk negeri kita. Bahkan kalau apa yang disampaikan para founding fathers di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita tidak hanya berhenti kepada diri kita sebagai bangsa, tapi juga kita bicara soal dunia. Di sana dinyatakan bahwa Indonesia akan bisa mampu ikut melaksanakan ketertiban dunia atau tidak. Ini tidak mudah. Dan saya kira perlu satu kondisi prasyarat. Kalau selama kita kemudian masih mempunyai persoalan korupsi, persoalan hal-hal yang menyangkut high cost, ya, menyangkut rente, menyangkut manipulasi, ya, kemudian absolute power tadi yang corrupt absolutely, ya, kekuasaan yang kemudian ditutup dengan seolah-olah demokrasi gitu ya, demokrasi tapi ternyata demokrasi kekuasaan. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah kita mungkin kemudian mewujudkan seperti yang disampaikan Bung Karno tahun 64 mengenai Trisakti, katakanlah gitu ya, bahwa Indonesia harus berdaulat dalam politik. Bisa nggak kita menentukan nasib kita sendiri? Bagaimana manajemen atau mungkin kebijakan yang menyangkut local content, katakanlah mungkin politik kita menentukan arah kita ke sana, bahtera Indonesia akan ke sana, kedaulatan politik. Kemudian berdikari dalam ekonomi. Bicara berdikari dalam ekonomi selama kita masih high cost, ini saya agak terus terang ya pesimis ya. Tapi ini harus diperangi dahulu. Nah, kemudian Bapak menyampaikan masalah religiusitas ya. Saya kira ini nyambung dengan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini yang saya kira nyambung juga dengan kodrat Indonesia yang dikaruniai dengan keberagaman. Ini mau tidak mau kita harus mempunyai satu pegangan di dalam menegakkan kepribadian dalam kebudayaan. Jadi hal ini yang mungkin agak sedikit normatif, tapi bagaimana ini implementasinya? Saya kira kita banyak orang pandai, banyak cendekiawan, banyak ulama, banyak misionaris, ya, banyak tokoh-tokoh agama, banyak tokoh masyarakat. Ayo. Nah, mereka bagaimana ini kemudian bisa menyalurkan pikirannya? Mereka harus masuk di dalam sistem politik. Bagaimana masuknya? Nah, nanti ini mungkin saya kira bisa kita diskusikan di sesi yang lain ya. Bagaimana menampung aspirasi kelompok-kelompok fungsional ini di dalam sistem politik yang kita punyai. Mungkin itu dulu Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang kelihatan, bukan cuma kelihatannya, tapi ada 3 kecerdasan yang memang harus dimiliki oleh manusia dan bangsa Indonesia. Satu, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ini saya kira yang kita ini luput yang ketiga, Pak. Ya. Padahal di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar kan sangat jelas, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh niat luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu kan jelas, Pak. Pengakuan dari para pendiri negara bangsa ini bahwa Indonesia itu sebenarnya ciptaan Allah yang Maha Kuasa dan sebenarnya milik yang Maha Kuasa, Pak. Para orang-orang yang duduk di dalam penyelenggaraan negara itu sebenarnya hanya pengelola, persis yang tadi dikatakan oleh Pak Manuel. Cuma ini yang sekarang saatnya kita kembalikan kepada rel sebenarnya.
Nah, bagaimana kalau pengamatan Pak Manuel Menesal ini? Ya, saya sepakat dengan Pak Pras tadi ya. Dan juga tadi kita tonton videonya Pak senior kita almarhum Salim Said gitu ya. Jadi gini Pak, kita ini mengandung begitu banyak kontradiktif dalam diri kita gitu. Satu sisi kita mengklaim kita ini masyarakat yang religius. Tapi di sisi lain korupsinya tinggi gitu. Dan ternyata itu bukan hanya fenomena Indonesia gitu. Hasil penelitian itu menunjukkan di beberapa negara ateis korupsinya rendah, pelanggaran hukum rendah. Di negara yang indeks religiusnya tinggi malah pelanggaran hukumnya banyak, korupsinya banyak gitu loh. Jadi ini kontradiksi. Tapi salah satu yang tadi disampaikan Pak Pras itu faktor kepemimpinan, leadership ini sangat penting. Karena masyarakat kita ini secara antropologis, sosiologis memang masyarakat yang sangat patronize gitu. Dia piramidal gitu ya. Sangat tergantung bagaimana. Kalau dia religius atau tidak religius itu kita bisa dalam ilmu sosial itu ada perdebatan itu. Apakah faktor struktural, apakah faktor kultural. Kalau orang yang pendekatannya kultural mengatakan itu tadi kita kurang religius, kita kurang ini. Kalau pendekatan struktural mengatakan bukan itu. Selama strukturnya dan sistemnya tidak mengatur dengan tegas, perilaku orang akan menyesuaikan dengan sistem. Jadi ini debat yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi saya kira kembali penting itu kita menekankan faktor leadership itu. Mungkin Pak Nur masih ingat ya, tahun 70-an itu jadi awal-awal Orde Baru, seorang budayawan, wartawan senior, Mokhtar Lubis. Dia buat satu ceramah kebudayaan di TIM. Dan kemudian ceramah dia itu kemudian dibukukan dan timbul heboh luar biasa gitu. Konon Pak Harto marah gitu ya. Dia judulnya itu Manusia Indonesia itu, ciri-cirinya itu. Dia sebut itu. Kita itu semuanya negatif daftarnya dia buat itu. Bermental menerabas feodalistik, korupsi dan segala macam itu. Banyak orang protes gitu. Tetapi ini sebenarnya dia seorang kritikus sosial yang menyatakan hal yang jujur gitu. Apa yang dia lihat sebagai seorang pengamat sosial, sebagai jurnalis senior dan sebagai seorang budayawan, dia merisaukan perkembangan yang terjadi. Tidak saja Orde Baru, dia mengkritik sebelumnya juga pada era sebelumnya, era Karno. Karena dia melihat begini, dulu sebelum datang kolonial, kita hidup dalam sistem politik patrimonial, kerajaan-kerajaan dengan gaya hidup feodal, dan feodalisme ini Pak, itu harus ditopang oleh sumber daya ekonomi yang besar gitu. Gaya hidup foya-foya para feodal ini gitu. Ketika datang kolonial Belanda, dia tidak mengakhiri feodalisme ini, malah diperkuat, diformalkan itu struktur-struktur feodal itu. Jadi feodalisme yang kita warisi sekarang ini itu juga ikut diperkuat oleh kebijakan kolonial gitu. Nah, jadi orang seperti Mokhtar Lubis berharap dengan kita merdeka itu kan kita memutus suatu mata rantai. Kita masuk dalam era baru, paradigma baru, semua yang feodalisme, yang hal-hal yang buruk di era kolonial kita tinggalkan gitu. Itu harapan begitu besar, the rising expectation oleh mereka sebagai generasi muda gitu. Ternyata dia lihat elit baru, kepemimpinan baru pasca kemerdekaan ini mengulang lagi gaya hidup sebelumnya itu. Feodalisme, gaya hidup yang foya-foya dan segala macam itu. Mereka menghidupkan kembali suatu kepemimpinan patrimonial. Bukan presiden, sebutan resminya presiden, tetapi dalam gaya hidup dan praktek pemerintahnya dia adalah seorang raja. Dan itu kalau seorang pimpinan dalam struktur patrimonial seperti itu tadi dalam masyarakat yang patronase seperti ini, itu ikut semua ke bawah gitu. Pada setiap level, menteri juga merasa dia bupati, camat Pak. Dan ini yang tadi saya kira ya harus kita garis bawahi dari apa yang disampaikan Pak Pras. Leadership ini menjadi faktor kunci gitu dalam masyarakat kita yang memang patron kliennya sangat kuat gitu. Kalau mereka kita bisa melahirkan suatu kepemimpinan baru. Nah itu sebabnya saya tadi sangat bersemangat mendengar pidato atau sambutan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Karena memang dari sanalah dimulainya itu.
arah perubahan itu harus dimulai dari pimpinan, apalagi pimpinan resmi gitu. Kalau tidak, ya itu tadi, kita akan hidup dalam sistem republik, formal republik, tapi prakteknya kita patrimonial kerajaan dengan segala implikasi negatifnya itu. Jadi saya kira ajakan dari Pak Pras dan juga Pak Nur, kita kembangkan ke depan bagaimana kajian-kajian lagi mendorong kepemimpinan baru yang betul-betul komit dengan perubahan yang betul-betul sungguh-sungguh gitu, sesuai dengan perkembangan zaman itu. Patrimonial itu sudah harus kita tinggalkan gitu, sampai ke akar-akarnya gitu. Sepakat, Pak. Sepakat. Dan saya pikir hal ini juga sudah disampaikan oleh Pak Ki Hajar sebetulnya, Ki Hajar Dewantara. Leadership, bagaimana kalau seorang pemimpin dia harus menjadi suri toladan. Ingarso Sung Tolodo. Dan kalau dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia justru mendorong semangat prakarsa segala macam yang positif yang diistilahkan beliau Ingmadium Mangun Karso. Dan terakhir, kalau orang pemimpin itu sudah akan lengser, maka dia akan bersikap tuturi handayani. Bapak-bapak sekalian, saya pikir ada satu hal yang kita perlu simak lagi, Pak. Kita sudah bincang-bincang berbagai hal, cuma kita ingin mendapat satu inspirasi agar menjadi aspirasi dengan mencermati satu masukan bagaimana Singapura memberantas korupsi. Di sana berbeda dengan RRC. RRC kan dihukum mati. Kalau ini kelihatannya tidak, Pak. Mereka menempuh jalan yang lain. Mari kita simak sebentar, Pak, apa yang disampaikan oleh masukan dari cara pandang Singapura. Salam logika. Guys, kalian tahu nggak hukuman untuk koruptor di Singapura? Yang pertama, barangnya disita senilai korupsinya itu. Yang kedua, tidak boleh memiliki rekening bank. Yang ketiga, tidak boleh memiliki kartu kredit. Keempat, tidak boleh punya paspor. Kelima, di KTP-nya ada tanda silang 3 kali dengan warna merah. Terus, tidak boleh naik kendaraan pribadi. Kemana-mana harus naik kendaraan umum. Hukuman penjara maksimal 6 bulan dan keluarga harus menanggung biaya asuransi kesehatannya. Nah, kalau ada yang melanggar aturan-aturan di atas tersebut, akan dipenjara lagi selama 3 bulan. Nah, penjaranya tidak pernah lama-lama. Karena apa? Menghabiskan biaya negara juga. Intinya, koruptor di Singapura itu dimiskinkan. Sekarang bandingkan dengan di Indonesia. Miris banget kan perbedaannya? Di Indonesia, koruptor seperti pahlawan. Dipoto pakai baju orange pun masih sempat dadah-dadah. Sudah gitu, keluar dari penjara masih bisa mencalonkan diri menjadi anggota parlemen atau calon pemimpin. Anehnya, rakyat Indonesia masih saja yang begitu masih dipilih. Yang salah siapa? Masyarakatnya, koruptornya, atau hukumnya? Saya rasa hal ini, Pak, ya, dalam konteks sila kedua, kemanusiaan yang beradil dan beradab, ini bisa memenuhi cara kita ke depan. Jadi dia tidak melakukan pendekatan yang sifatnya pendekatan kekerasan, tapi pendekatan yang manusiawi, tapi mengekang ambisi-ambisi yang jelek. Ini satu hal yang menarik, Pak, untuk kita cermati lebih lanjut. Mungkin di dalam episode lebih lanjut nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut. Bagaimana pendapat Pak Manuel mengenai masukan ini, Pak? Ya, saya sepakat, Pak, ini kita bisa mengambil model Singapura ini sebagai belajar buat kita. Sebenarnya ketika kita mendesain KPK dulu, kita sudah membanding-bandingkan itu dengan model Singapura, model Hong Kong, model Malaysia gitu. Bahkan dari segi nomenklatur nama saja ya, Pak Nur ya. Singapura itu lembaga anti korupsinya namanya Biro. Biro Penyelidikan atas Praktek-Praktek Korupsi. Jadi itu lembaga resminya itu. Malaysia itu namanya Komisi Anti Rasuah.
Kalau Hong Kong itu namanya Independent Commission for Against Corruption. Coba kita lihat dari nomenklatur nama saja itu. Satu against corruption, satu Biro Penyelidik yang tadi Singapura ini, Biro Penyelidik praktek-praktek korupsi. Malaysia Komisi Anti. Kita nomenklatur kita Pak, Komisi Pemberantasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pemberantasan itu lebih dari sekedar against, lebih dari sekedar menyelidiki. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sejak awal komitmen kita itu nggak main-main. Kita memakai kata bukan komisi anti korupsi seperti Hong Kong yang tadinya kita jadikan model Singapura itu. Kita komisi pemberantasan korupsi gitu. Yang terjadi lembaga ini hanya nama gitu ya. Dulu betul. Dia diberi kewenangan yang sangat besar. Saya kira kekuatan di komisi baik di Hong Kong, Malaysia, Singapura adalah kewenangan yang besar pada lembaga itu. Gitu. Tanpa ada lembaga yang kuat, yang sungguh-sungguh punya kewenangan dan independen dari kekuasaan, dia bisa berperan efektif dalam menangani korupsi gitu. Bapak ingat saja tahun ketika KPK dibentuk dengan undang-undang berapa itu? 3199 ya. Jadi awal reformasi sudah dibentuk. Itu sepanjang tahun 10 tahun pertama, prestasinya kerjanya dihargai dunia, Pak. Berapa menteri yang ditangkap? Ketua DPR, ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap. Hakim Agung ditangkap. Itu suatu kerja yang luar biasa diapresiasi karena ada kewenangan yang sungguh-sungguh diberikan kepada KPK. Dan dia punya di backup oleh tenaga-tenaga penyidik yang profesional bisa menjalankan itu. Dan hukumannya jelas. Tadi lagi-lagi presidennya mendukung. Itu era mulai dari era Gus Dur, Megawati, Habibie. Presidennya mendukung kinerja KPK itu. Sehingga anggota kabinetnya ditangkap, silakan go ahead. Proses dia. Iya. Jadi ada dukungan dari kepemimpinan yang tertinggi gitu. Dan jalan lembaga ini gitu. Sekarang kita lihat lembaga ini dipreteli dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 yang merupakan itu merevisi undang-undang sebelumnya itu. KPK ini menjadi bagian dari rumpun kekuasaan, dia di bawah kontrol presiden. Sekarang kita lihat apa yang terjadi, begitu banyak hal yang negatif tentang KPK. Dia lumpuh sekarang. Jadi bagaimana kita bisa berharap lembaga mana gitu? Apakah kita kembali ke model jaksa dan polisi? Kita tahu juga dua lembaga ini. Dulu KPK dibentuk karena dua lembaga ini dianggap tidak berfungsi, tidak maksimal. Jadi saya kira belajar dari apa yang disampaikan Singapura itu tadi, itu bukan hal yang baru sebenarnya Pak. Model yang mereka kembangkan, kita juga kembangkan sini. Yang dibutuhkan adalah dukungan penuh dari kepemimpinan tertinggi. Saya kira itu Pak Nur. Monggo penutup Pak. Baik Pak Nur. Kalau saya ya, di samping yang disampaikan Pak Manuel ya, Singapura ini menggunakan satu pendekatan yang komprehensif. Dia tidak mengatakan seperti eksplisit kita mempunyai kondisi prasyarat katakanlah trisakti gitu. Tapi komponen yang ada di dalam tindakan mereka itu ada politiknya, ada ekonominya, ada sosial budayanya. Sehingga ini ketika approach ini memberikan satu efek jera kepada mereka yang melakukan korupsi. Tidak perlu harus dihukum mati, mungkin cukup 3 bulan, dia ada hak asasi manusianya, ada kemanusiaannya. Tapi coba bayangkan, tidak punya driver's license, ya kan? Itu salah satunya. Terus kemudian bank. Ya, tidak punya rekening bank. Terus kemudian dia juga harus menanggung keluarganya menanggung. Ini dampak sosial yang luar biasa. Nah, ini menjadi satu, kalau saya melihatnya ini menjadi satu magnitude yang cukup luar biasa untuk memberikan efek jera. Jadi orang itu diberi sanksi sosial. Betul. Nah, sebetulnya kalau saya kembalikan kepada yang tadi saya sampaikan, kita mempunyai satu kondisi prasyarat ya. Ya kalau koruptor ya jangan dipilih lagi di dalam politik dong. Artinya ini dia jenjang politiknya mungkin ada catatan yang di KTP dikasih XXX gitu kan.
Ada catatannya, oh dia pernah korupsi. Bagaimana dia selama hidup dia akan menanggung itu? Bahwa di KTP dia ada tanda bahwa dia pernah melakukan korupsi. Apakah itu grand corruption atau petty corruption? It's corruption. Ya kan? It's corruption. Itu adalah suatu efek jera yang luar biasa yang sebetulnya kalau kita kembali kepada Trisakti, kita kembalikan frame itu deh coba. Gimana efek jera di dalam politik? Bagaimana efek jera di dalam ekonomi? Tadi ada semua, nggak punya rekening. Ya, kalau dia kebetulan memang perlu driver's license, perlu mobilitas yang tinggi, dia harus naik kendaraan umum. Mungkin dia dijadikan social worker atau apa, bisa saja itu menjadi. Nah, budaya juga begitu. Jadi dia ada satu, saya lihat Singapura ini dia istilahnya street smart gitu ya. Kalau saya lihat itu street smart, itu cerdas, itu cara menghukum koruptor itu cerdas. Bahkan bisa dikatakan kejam, Pak. malah mungkin lebih kejam. Character assassination, Pak. Jadi dia dikucilkan, dikucilkan luar biasa. Itu artinya apa? Artinya sebagai satu negara, sebagai satu bangsa, Singapura itu melihat korupsi itu betul-betul sesuatu yang memang harus diberantas. Jadi itu mereka sudah pada satu tataran bahwa korupsi itu menjadi musuh bersama dari bangsa itu. Kita belum sampai ke sana. Masih terbukti bahwa pada kondisi saat ini kasus korupsi masih ada di mana-mana. Kita melihat di layar televisi, ya, di KPK, bupati lah, kemudian ada mantan menteri, ada dan seterusnya, ada politisi, dan menyangkut bisnis. Ya kan, direksinya satu usaha, dan yang kemudian saya amati ini sepertinya terjadi satu kalau dulu kita mendengar istilah military industrial complex ya, sekarang kita mendengar political industrial complex. Jadi industri politik yang kompleks, dan ini menyangkut banyak hal. Nah, itu komentar saya, Pak Nur. Saya tanggapi sedikit lagi ya, Pak. Jadi kalau Singapura ini juga kita jangan lupa ya, sistemnya bisa berjalan efektif karena ada dukungan yang kuat dari kepemimpinan politik. Kita tahu Singapura ini ketika melepaskan diri dari Malaya menjadi republik, pemimpin pertamanya itu Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ini di dalam textbook ilmu politik itu dia disebut soft authoritarian. Dia nggak peduli orang menyebut dia semi otoriter, tapi dia ingin kita tidak bisa membangun Singapura ini kalau kita tidak taat aturan, kita tidak, sehingga dia memakai sistem yang agak disebut itu soft authoritarian Singapura di bawah Lee Kuan Yew, dan itu berlaku kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi ada kasus ketika ada keluarganya yang mau ikut-ikutan dalam itu, dia memberhentikan menterinya itu karena menolong itu. Jadi sekali lagi ini leadership itu, sistem yang tadi kita katakan itu hanya bisa jalan kalau ada kepemimpinan yang kuat, strong leadership yang mendukung, mengendorse itu. Terima kasih Pak Manuel, Pak Pras. Jadi ini merupakan satu diskusi dialog kita menyambung harapan kita agar Presiden terpilih kita Pak Prabowo Subianto komit dan melaksanakan janji beliau. Kita berdoa agar beliau tetap sehat dan mantap, karena beliau juga pernah menyatakan beliau siap mati di atas kebenaran dan keadilan. Saya kira kita perlu aminkan janji beliau. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu penonton, saudara sebangsa dan setanah air. Kita baru saja membahas satu persoalan sangat serius karena ini menyangkut hidup dan matinya bangsa ini, dan kami akan senang kalau Anda memberikan tanggapan, masukan pada kami, karena masalah ini akan terus kita bahas di dalam serial berikut. Selamat, sampai ketemu lagi. Salam Indonesia Merdeka, berdaulat, bersatu dan berdaulat.